kalau kualitatif itu biasanya bentuknya narasi, ya, narasi, jabaran, ya, pemaparan detail dengan menggunakan kata-kata, kalimat. Tapi kalau kuantitatif, ya, generalisasinya itu justifikasinya dengan angka. Setelah angka baru kemudian dimaknai secara sosial. Nah, contohnya ini analoginya nih, saya punya jeruk ini nih, dalam berbagai macam keranjang di sini, keranjang 1, keranjang 2, keranjang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 keranjang misalkan. Ya. Kemudian kita diminta untuk ini kecenderungan rasa jeruknya sih apa ya? Apa manis banget? Apa sedang biasa-biasa saja? Apa kecut banget? Nah, maka caranya biasanya nanti pakai tester. Ya, di sampling, ya, tidak mungkin semuanya dicicipi jeruknya. Dari ini, ya, misalkan dari keranjang 1 ini, ya, kita aduk, ambil misalkan 5 saja, cicipi. Oh, jeruk pertama manis, ya, oke lah, manis kita kasih skor 4. Ambil lagi yang kedua, ini kecut banget ya, kecut banget kita kasih skor 1. Ambil lagi yang ketiga, sedang, kita kasih skor 3. Terus begitu, ya, urut dari mulai keranjang 1 sampai dengan keranjang ke-12. Ya, masing-masing keranjang katakan diambil 3 jeruk. Nah, kemudian kesimpulannya apa gitu? Okay. Kesimpulannya setelah dihitung tadi, ya, ketemu rata-rata kok 3,5 gitu. Ini jeruknya skornya adalah 3,5. Berarti kecenderungan ini dengan teknik sampling sederhana, kecenderungan antara sedang sampai dengan. Nah, ini disebut sebagai proses generalisasi. Nah, ini ciri-cirinya tadi yang membedakan kualitatif dengan kuantitatif, ya. Kalau kualitatif tadi adalah konstruksi gejala sosial, tapi kalau kuantitatif generalisasi gejala sosial. Ya. Kemudian kalau kualitatif gejala sosial itu dinarasikan secara detail, di sini kalau kuantitatif gejala sosial itu diukur dengan besaran-besaran angka. Kemudian kalau kualitatif itu semua variabel itu tidak harus terdefinisikan dan terukur, tapi kalau semua variabel di dalam penelitian kuantitatif itu harus dapat didefinisikan dan diukur. Kemudian di sini ya kepraktisannya peneliti tidak perlu terlibat dalam penggalian data secara penuh, bisa diwakilkan kepada surveyor gitu ya. Jadi kalau kita ingin menggali motivasi belajar siswa pada era pandemi, ya bikin aja Google Form ya, anak-anak tolong ya diisi, nanti Bu Guru ingin mengevaluasi ya rata-rata misalkan motivasi belajar siswa, anak-anak diminta ngisi. Tapi jujur ya, instrumen Google Form ini itu bagian dari surveyor, tapi surveyor secara maya seperti itu. Tapi kemudian di sini harus melibatkan teknik pemilihan sampel yang tepat. Jadi kalau tidak menggunakan teknik pemilihan sampel, maka kemudian generalisasinya itu nanti ambiguistik ya, atau generalisasinya tidak tepat. Kemudian responden penelitian terukur secara pasti orang-orangnya siapa saja ya, karena terikat dengan sampel, dan menerapkan analisis induktif. Analisis induktif itu dari banyak informasi-informasi yang sifatnya khusus ya. Contohnya ini kan ya, ini jeruk 1, ini kecut ya. Kecut itu berarti kan makna apa? Informasi khusus karena kita peroleh dari jeruk di keranjang pertama. Kemudian jeruk di keranjang kedua ini manis sekali dan seterusnya. Nanti kemudian kita lakukan generalisasi sehingga memperoleh kecenderungan rasa jeruk untuk rata-rata dari keranjang pertama sampai dengan keranjang ke-12. Nah, untuk instrumennya ya, nanti kalau Bapak Ibu ingin meneliti penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif ya, instrumennya diantaranya yang paling sering dilakukan itu adalah menggunakan angket atau kuesioner. Ya, angket kuesioner kalau menggunakan angket kuesioner konvensional ya, berarti kita bikin daftar pertanyaan, ya, kemudian daftar pertanyaannya kita cetak, kita perbanyak, kita bagikan pada responden. Nanti responden disuruh ngisi, kembalikan datanya pada kita, kemudian kita analisis. Atau sekarang yang lebih praktis bisa lewat Google Form, ya, Google Form online, ya, disuruh ngisi responden, kembalikan ke kita, diambil datanya, kemudian kita analisis. Kemudian tes, ya tes itu kalau Bapak Ibu misalkan ingin meneliti terkait dengan variabel prestasi belajar atau hasil belajar siswa, maka mau tidak mau kita menggunakan tes. Kemudian observasi, ya pengamatan di lapangan, misalkan ingin mempelajari
ingin meneliti tentang respon siswa ketika belajar, ya. Kemudian aktivitas siswa ketika pembelajaran dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Ya mau nggak mau kita harus masuk ke ruang kelas, melakukan proses observasi dan melakukan proses scoring, ya, terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Kemudian wawancara. Kalau wawancara di sini pelengkap. Ya, kalau penelitian survei dengan pendekatan kualitatif, wawancara itu menjadi instrumen utama. Tapi kalau dalam penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif, wawancara itu hanya sekedar data pelengkap atau instrumen pelengkap. Nah, ini contohnya topik penelitian kuantitatif. Nah, respon siswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia secara daring pada masa pandemi COVID-19. Nah, nanti Bapak Ibu ya membagikan angket ya lewat Google Form ya. Kemudian kita tabulasi, nah, kita ketemu kecenderungannya ya. Nah, kecenderungannya itu apa responnya? Apakah responnya itu baik ya, tinggi, sedang-sedang saja atau misalkan rendah gitu. Kemudian daya serap siswa, daya serap siswa pada mata pelajaran matematika secara daring pada masa pandemi COVID-19. Bisa mungkin kita komparasikan ya daya serap siswa ya pada pembelajaran di ruang kelas. Apakah ada perbedaannya? Apakah perbedaannya itu kemudian signifikan ya atau tidak signifikan? Kemudian ini juga bisa pakai Google Form ya, pakai Google Classroom ya. Di Google Classroom itu ada salah satu fitur yang kemudian bisa digunakan untuk ngetes siswa ya, baik secara dengan tes model pilihan ganda malah udah langsung koreksi dan keluar skornya, atau dengan model tes isai gitu. Kemudian contohnya lagi, tingkat aksesibilitas siswa terhadap peranti pembelajaran daring menggunakan laptop dan smartphone dalam rangka pembelajaran jarak jauh ya. Jadi aksesibilitas ini dimaknai sebagai tingkat apakah siswa mampu mengakses atau tidak ya peranti-peranti pembelajaran daring ya. Karena terkait dengan sumber daya ekonomi yang harus digunakan untuk membeli smartphone ya. Selain itu juga terkait dengan misalkan kuota data, kemudian terkait dengan akses sinyal dan sebagainya. Nah ini bisa kita gunakan untuk evaluasi ya. Persentase aksesibilitas itu berapa persen sih? Ya, kita bikin rank misalkan. Kalau 80-100% siswa itu bisa mengakses, berarti aksesibilitasnya baik ya. Kalau kemudian antara 60% sampai 80% berarti sedang. Kalau kurang dari 60 misalkan kurang. Nah, itu bisa digunakan untuk menjadi evaluasi ya. Kemudian misalkan ini yang sekarang menjadi permasalahan kita bersama, tingkat kecanduan gawai ya, atau gadget ya pada siswa SMA dan sederajat di Kota Purwokerto. Nah, ini penelitian menarik ya. Misalkan seberapa banyak siswa ya yang kemudian banyak menggunakan waktunya untuk mengakses smartphone ya, untuk buka Facebook, untuk buka Instagram ya, untuk main game daripada membaca buku. Ini juga menarik sekali. Bapak Ibu cukup banyak dengan membagi angket lewat Google Form saja ya. Kalau anak-anak diisi judul ya, guru ingin analisis misalkan seberapa besar tingkat aksesibilitasmu terhadap gadget tapi digunakan untuk hiburan bukan untuk belajar. Kemudian kalau ingin melakukan korelasi ya terhadap tingkat kecanduan gawai ya terhadap prestasi belajar, mungkin kita bisa mengambil judul ya pengaruh gawai atau gadget terhadap prestasi belajar siswa studi kasus di SMA bla 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 misalkan ya. Nah, teorinya itu hipotesisnya kalau semakin tinggi ya anak-anak itu kecanduan gadget ya untuk main game ya, untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang sifatnya hiburan, maka kemudian prestasi belajarnya itu relatif menurun. Apakah itu bisa dibuktikan di sekolah-sekolah tertentu gitu. Ini contoh-contoh yang penelitian kuantitatif. Nah, teknik analisisnya nanti berjenjang, Bapak Ibu, dari yang mulai sederhana itu menggunakan teknik deskriptif, ini hanya sekedar tabulasi skor ya.
Misalkan tadi menganalisis tentang aksesibilitas siswa terhadap gadget, ya. Dari sampel misalkan 200 siswa yang kemudian akses gadgetnya di atas 6 jam sehari, itu berapa persen, ya. Yang antara 2 sampai 6 jam berapa persen, yang kurang dari 3 jam berapa persen. Ini yang paling sederhana, ini menggunakan tabulasi skor. Ini kita kemudian yang agak naik sedikit level teknik analisisnya itu asosiatif, ya. Asosiatif itu adalah mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel yang kemudian memiliki korelasi, ya. Contohnya tadi, ya, kecanduan gadget terhadap prestasi belajar, ya, atau akses gadget, ya, lamanya akses gadget rata-rata sehari terhadap nilai matematika misalkan, gitu, ya. Nah, di sini hipotesisnya semakin banyak anak, ya, mengakses gadget, ya, semakin banyak jam anak mengakses gadget, ya, itu prediksinya maka prestasinya relatif semakin menurun. Nah, kita bisa nanti menggunakan analisis korelasi, ya, pakai product moment, ya, atau dengan menggunakan analisis regresi, ya, seberapa besar pengaruh gadget ini kemudian untuk menurunkan prestasi belajar siswa, gitu. Ini yang kita sebut sebagai teknik analisis asosiatif. Nah, ini levelnya adalah level sedang. Gitu. Nah, yang level paling sulit itu yang inferensial, Bapak Ibu. Kalau inferensial ini, ya, kita mencoba untuk menggeneralisir populasi dalam wilayah yang besar, tapi dengan mengambil data pada ruang sampel. Ya, misalkan kita ingin meneliti tentang kualitas pembelajaran daring, ya, melibatkan seluruh siswa dalam satu sekolah SMA misalkan, ya. Katakanlah jumlah siswanya misalkan di situ 500, ya. Nah, 500 ini kita tidak lakukan penggalian data dengan mengakses semua siswa, tapi hanya beberapa siswa sebagai sampel. Nah, dari sampel ini nanti kemudian kita lakukan analisis untuk menggeneralisir pada wilayah populasi. Nah, ini nanti kita gunakan biasanya adalah menggunakan uji hipotesis, ada H0, H1, ya. Kemudian untuk testingnya ada pakai uji T, uji F, dan uji T-square. Ya. Nanti tinggal dipilih aja. Kalau yang ingin sederhana ya pakai yang deskriptif. Nanti analisis matematikanya hanya menggunakan Tipolondo, Pingporolan Sudo, ya. Cukup pakai Excel aja cukup, ya. Atau hanya dihitung manual pakai waktu juga cukup. Gitu. Kemudian kalau yang sedang ya pakai asosiatif. Kalau ini relatif Bapak Ibu perlu menggunakan software, ya. Ada Excel, ada SPSS begitu. Dan yang kalau yang pengen yang tingkatannya advance, ya, atau yang lanjut itu kita bisa menggunakan yang menggunakan teknik analisis yang diferensial. Ada uji H0, uji H1, nah, ada uji T, uji F, uji T-square, kemudian bisa parametrik, non parametrik, dan seterusnya seperti itu. Itu yang kedua, ya. Jadi pertama ada penelitian literal, ya, penelitian berbasis studi pustaka. Yang kedua adalah penelitian, jadi kita turun ke lapangan untuk dapat data, kemudian kita tabulasi, kemudian kita analisis menghasilkan kesimpulan. Yang ketiga, yang itu juga bisa dilakukan, itu adalah penelitian eksperimen. Nah, dari kata-kata eksperimen, eksperimen berarti kita melakukan praktik atau perlakuan, ya. Jadi menurut Creswell di sini, ya, penelitian eksperimen itu adalah desain penelitian di mana peneliti, kita misalkan guru atau dosen ingin meneliti, ya, peneliti ingin mengetahui dampak treatment atau perlakuan terhadap outcome pada suatu penelitian, atau penelitian. Jadi kata kunci di sini kalau kita ingin melakukan penelitian eksperimen, peneliti secara sengaja itu melakukan treatment atau perlakuan terhadap objek penelitian untuk mengetahui ada tidaknya dampak perlakuan terhadap objek. Jadi tujuan utamanya adalah mengetahui ada tidaknya dampak treatment terhadap objek, ya. Nah, nanti biasanya dampaknya itu dihitung dengan persentase pengaruh. Ya, pengaruhnya tinggi, pengaruhnya sedang, atau pengaruhnya rendah. Nah, contoh ini topik-topik penelitian eksperimen, ya.
Ya, misalkan Bapak Ibu ingin mencoba ya, apakah kemudian ya pembelajaran berbasis laboratorium itu mampu untuk meningkatkan daya serap siswa pada mata pelajaran fisika, ya materi mekanika misalkan. Oke. Nah, ini kita bisa mengambil judul topik penelitiannya adalah pengaruh penerapan pembelajaran berbasis lab ya, terhadap daya serap siswa pada mata pelajaran fisika. Atau misalkan ingin mengetahui ada nggak sih dampak kalau siswa-siswa kemudian bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler English Club di sekolah misalkan ya. Jadi kalau di sekolah ada kegiatan English Club, apakah kemudian kemampuan speaking-nya itu baik, ya meningkat jika dibandingkan dengan teman-teman yang tidak bergabung, gitu. Nah ini kita bisa mengambil judul penelitian pengaruh kegiatan English Club, ya English Study Club terhadap kemampuan speaking siswa di sekolah. Ya. Kemudian misalkan kita ingin mencari apakah ada pengaruh treatment pembelajaran CTL terhadap prestasi belajar siswa. Nah, biasanya kalau pembelajaran misalkan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan konvensional ya, relatif banyak ceramah misalkan, ya, kemudian diberikan tugas pada siswa drill. Nah ini kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan CTL ya, ada banyak komponen di sana, ada inquiry, ada masyarakat belajar, ada konstruktivisme. Kalau ini diterapkan, apakah kemudian prestasi belajarnya juga naik signifikan? Nah, ini kita melakukan treatment dengan responden misalkan siswa kita di kelas ya, kemudian kita lihat ada tidaknya dampaknya. Sehingga kalau kemudian kita mengambil jenis penelitian eksperimen, maka ada dua variabel di sini, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya di sini adalah treatmentnya, ya, menyangkutkan, ya. Kalau yang pertama treatmentnya adalah pembelajaran berbasis lab. Dampaknya, apakah kemudian muncul daya serap siswa? Yang kedua, kegiatan English Club di sini, ya, apakah kemudian mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa di dalam bahasa Inggris. Kemudian pembelajaran CTL, apakah kemudian mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Ini adalah treatment atau sesuatu yang dilakukan, dan ini adalah parameter yang mau diukur. Kemudian cirinya lagi, kalau Bapak Ibu ingin meneliti penelitian eksperimen, itu ada dua kelompok grup, ya, grup eksperimen dan grup kontrol, nanti dibandingkan. Jadi kalau grup eksperimen itu adalah kelompok siswa yang kemudian diberi perlakuan, ya, misalkan siswa-siswa yang diberi perlakuan pembelajaran berbasis lab, atau kelompok siswa yang mengikuti kegiatan English Club, atau kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran CTL. Dan yang satu lagi adalah kelompok-kelompok siswa yang tidak diberikan treatment sebagai grup kontrol tadi, ya. Kalau pembelajaran berbasis lab, maka kontrolnya ada pembelajaran yang di ruang kelas. Kalau kegiatan English Club, berarti kelompok kontrolnya adalah siswa-siswa yang memang tidak ikut English Club, ya. Kalau pembelajaran CTL, grup kontrolnya berarti adalah siswa-siswa yang tidak diterima dengan pembelajaran konvensional. Nah, setelah itu nanti kemudian kita membentuk rancangan, ada banyak bentuk rancangan eksperimennya di sini. Bisa kita pilih, ada yang pra-eksperimen, ada yang kuasi-eksperimen, ada yang true eksperimen, ya. Yang paling sederhana ada yang kuasi tadi. Kalau kuasi ini berarti hanya ada dua kelompok, ya. Yang satu diberi treatment, yang satu tidak diberi treatment. Nah, kemudian nanti kita tinggal lakukan proses analisis datanya, melihat pengaruhnya. Nah, pengaruhnya itu biasanya nanti kita ukur dengan menggunakan N-gain score. Jadi nanti ada dua peranti alat ukur, ya, yang kita sebut sebagai skor pretest. Jadi kita ukur dulu, ya, misalkan prestasi belajar siswa sebelum treatment itu dilakukan. Jadi kalau misalkan meneliti tentang pembelajaran berbasis lab, ya kita ukur dulu kemampuan atau prestasi belajar siswa ya pada materi mekanika dulu kemudian anak lab. Nah, ini kita sebagai pretest. Kalau pembelajaran CTL ya kita ukur misalkan prestasi belajar siswa sebelum
Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran setia di kelas. Nah, setelah pretest ada skor proses. Ya, skor proses itu adalah skor ya yang kita ukur setelah treatment itu dilakukan. Ya, jadi setelah pembelajaran berbasis lab dilaksanakan, kita ukur lagi. Kemudian ada skor ideal. Skor ideal adalah skor maksimal yang bisa diperoleh. Kalau kita biasa melakukan evaluasi hasil belajar dengan skala 100, ya, maka skor idealnya adalah 100. Nanti kita bisa hitung, ya. Nanti akan ketemu nilai end gain skornya ini. Kalau antara 0,7 sampai dengan 1 tinggi, 0,5 sampai 0,7 sedang, kalau 0,5 itu rendah. Ini relatif sangat mudah sekali dilakukan oleh Bapak Ibu di ruang kelas masing-masing gitu. Jadi tinggal mentreatment ya sebuah perlakuan ya pada kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kemudian berikutnya yang bisa dipilih itu adalah penelitian pengembangan atau research and development yang kita sebut sebagai R&D. Jadi penelitian pengembangan itu adalah suatu proses penelitian ya yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan serta menguji keampuhan suatu produk atau metode tertentu. Jadi cirinya dari research and development ini ada satu membuat produk. Nah, membuat produk. Jadi ada produknya. Setelah produk itu dibuat, nanti diuji produknya, ya, nanti dengan menggunakan responden-responden yang digunakan untuk uji produk, dan yang terakhir adalah mengembangkan produk menjadi produk yang stabil, ya, yang kemudian memiliki kemanfaatan tinggi. Nah, ini produknya itu bisa hard product. Kalau hard product berarti bisa dipegang, ya. Bentuknya, fisiknya ada. Misalkan kita membuat buku ajar, ya. Buku ajar misalkan ya yang kemudian berbeda dengan buku-buku ajar yang sudah diterbitkan oleh penerbit misalkan. Kemudian membuat modul-modul ajar ya. Modul ajar tapi kemudian secara teknis di situ langkah-langkah pembelajarannya itu dijelaskan secara detail. Misalkan modul pembelajaran fisika berbasis lab, modul pembelajaran fisika dengan pendekatan saintifik, ya, modul pembelajaran biologi dengan pendekatan inquiry dan sebagainya. Atau misalkan berupa produk-produk teknologi, ya, LMS atau Learning Management System. Jadi misalkan Bapak Ibu yang mengajar TIK, ya, punya kemampuan web programming, ya, atau kemampuan untuk membuat aplikasi-aplikasi berbasis web, ya. Bikin sebuah rumah yang disebut sebagai LMS, pakai programming, nanti kemudian di hosting di cloud, ya. Nanti semua guru, semua siswa ketika mengakses pembelajaran tidak perlu lagi pakai Google Classroom, cukup dengan menggunakan LMS yang ada. Ini disebut sebagai produk teknologi. Atau aplikasi misalkan, ya. Bapak Ibu yang kemudian otodidak, ya, belajar tentang pemrograman Android misalkan, ya, bikin aplikasi tes tapi berbasis Android. Ya, jadi anak-anak nanti kalau tes ya silakan diinstal APK-nya semuanya, install APK-nya nanti bisa di-share lewat WA group, nah, nanti diinstal masing-masing Android, nah, nanti pada saat tes hanya akses Android. Nah, ini disebut sebagai produk teknologi. Ini disebut sebagai hard product. Atau yang soft product. Soft product itu biasanya hasil produk dari research and development bidang ilmu sosial, ya. Kalau yang hard product itu biasanya ya apalagi yang terkait dengan produk teknologi itu biasanya karya dari hasil-hasil penelitian sains dan teknologi. Misalkan bisa membuat teknik dan metode baru, ya. Misalkan teknik dan metode yang efektif ya untuk meningkatkan daya serap siswa secara maksimal ya pada masa pandemi COVID. Ini kira-kira tekniknya seperti apa? Kemudian alatnya seperti apa? Nah, ini dibuat, diuji, dan dikembangkan. Nah, ini contoh-contoh penelitiannya R&D ya. Jadi, penelitian dan pengembangan Learning Management System atau LMS berbasis web ya dalam rangka pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Jadi, si peneliti di sini ya itu membuat produk berupa LMS. Jadi, LMS itu aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran. Contohnya misalkan model,
Contohnya misalkan Google Classroom, tapi ini baru dibuat sendiri. Dan nanti di hosting di cloud misalkan, bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru satu sekolahan. Kemudian penelitian dan pengembangan bahan ajar mata pelajaran fisika berbasis lab. Jadi Bapak Ibu bikin bahan ajar, tapi pembelajarannya ini berbasis lab semua. Di situ ada prosedur-prosedur bakunya, apa yang dilakukan oleh siswa, ya. Jadi kalau kami di kampus itu dalam satu semester itu ada 14 kali pertemuan, ya, perkuliahan. Pertemuan pertama harus ngapain, kedua harus ngapain, ketiga bagaimana dari awal dulu sampai dengan hilir. Nah, ini akan berbentuk berupa produk bahan ajar, gitu. Kemudian ini yang soft product, ya, penelitian dan pengembangan metode pembelajaran fisika berbasis problem based learning untuk meningkatkan daya serap siswa, ya. Ini problem based learning seperti apa sih yang kemudian bisa mampu untuk meningkatkan daya serap siswa secara maksimal. Nah, ini juga produk, tapi bentuknya adalah soft, ya. Kemudian contoh lagi misalkan penelitian dan pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran berbasis Android. Nah, ya ini kalau ini karya produk teknologi, ya. Biasanya teman-teman Bapak Ibu guru TIK, ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang punya kemampuan web programming, sekarang arahnya bukan lagi web programming tapi Android programming, ya. Aplikasi-aplikasi termasuk untuk apa tugas-tugas apa sekolah, ya, pembelajaran serta tes, tapi kemudian aksesnya lewat Android. Atau misalkan penelitian dan pengembangan sistem informasi manajemen kesiswaan, ya. Ada kesiswaan yang kemudian dibuat oleh programmer tapi seorang guru misalkan, bikin aplikasinya, ya, kemudian bisa digunakan untuk monitoring siswa, ya. Kalau siswa kemudian absen, ya, pakai fingerprint misalkan atau pakai apa faceprint, nah, kemudian secara real time datanya masuk ke server misalkan. Nanti bagi yang terlambat kirimkan langsung ke orang tuanya, anak Anda terlambat 5 menit. Nah, ini masuk ke dalam penelitian pengembangan sistem informasi manajemen kesiswaan. Kemudian tahapannya, Bapak Ibu kalau ingin melakukan penelitian R&D, ya, ini ada ada beberapa tahap yang disebut sebagai konsep ED ini, ya. Analyze. Pertama adalah menganalisis. Analisis adanya kebutuhan untuk menciptakan produk, ya. Misalkan di sekolah belum punya LMS yang kemudian baik, ini saya punya kemampuan programming lah. Bagaimana kalau saya bikin aplikasi kayak Google Classroom, ya, tapi itu nanti bisa dipakai oleh semua guru. Ya, berangkat dari analisis perlunya adanya LMS di sekolah. Setelah itu, setelah adanya peta analisis kebutuhan, ya, maka kemudian berikutnya adalah rancangan produk. Ya, kalau misalkan di sekolah saya kok perlu buat ini loh, kayaknya apa namanya, modul pembelajaran biologi, fisika, kimia, tapi porsinya seimbang ini antara di ruang kelas dengan di ruang lab. Tapi ini saya butuh panduan, dibuatlah rancangan produk untuk bahan ajar misalkan. Setelah analyze, berikutnya adalah desain. Ya, desain ini adalah rancangan awal produknya seperti apa, ya, kemudian divalidasi oleh pakar. Ya, pakar itu bisa orang-orang yang kemudian punya ekspertasi di situ, ya, punya keahlian. Selanjutnya yang ketiga, yang bagian penting di sini ada develop. Develop itu mengembangkan jadi produk siap pakai, ya, entah itu berupa LMS, entah berupa buku ajar, entah berupa metode, entah berupa teknik, strategi dan sebagainya. Setelah itu berikutnya adalah implement, ya, mengimplementasikan produk ini pada objek, ya. Kalau tadi membuat LMS, ya, ini sudah saya hosting di cloud misalkan, ya. Mari kita bareng-bareng pakai Bapak Ibu semua. Kira-kira sisi kelemahannya sama kelebihannya dengan Google Classroom itu apa misalkan, seperti itu, ya. Kemudian dari sisi fiturnya bagaimana? Ini masuk ke tahap uji coba. Dari uji coba nanti ada proses ada hal-hal yang kemudian perlu diperbaiki. Ya, perbaikan nanti masuk ke tahap yang paling akhir adalah evaluasi. Evaluasi untuk kemanfaatan produk untuk objek yang dikaji. Jadi tahapannya ada analyze, kemudian ada design, ya,
develop, ya, implement, dan evaluate. Terakhir, ya, Bapak Ibu, adalah penelitian evaluasi. Ya, penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan treatment sosial yang telah atau sedang berjalan terhadap objek penelitian, ya, atau dalam terminologi kegiatan, ya, ini disebut sebagai MONEF, ya. Jadi kalau ada proyek-proyek kegiatan di sekolah, monggo Bapak Ibu jadikan itu sebagai sarana untuk meneliti, ya. Nih tujuannya, ya, tujuannya di sini. Peneliti itu ingin melakukan analisis apakah treatment sosial, ya, treatment sosial itu kalau di sekolah biasanya dalam bentuk program kegiatan, itu berjalan baik, sesuai dengan rencana, dan memberikan output yang sesuai dengan kondisi yang ideal atau tidak. Ya, bagian dari proses monitoring. Lah, setelah diperoleh hasil analisis ini, ya, nanti akan dijadikan rujukan apakah treatment sosial atau program kegiatan ini, ya, bisa diteruskan, perlu perbaikan, atau dihentikan. Nah, tujuannya itu, ya. Ini mau lanjut, ya, tanpa catatan, oh berarti sudah on the record, on the track semuanya, ya. Atau yang kedua adalah perlu perbaikan. Ini bisa lanjut, ya, tapi ada perbaikan di sana di sini, ya. Atau sudahlah ini proyeknya tidak layak untuk diteruskan, ya sudah dihentikan itu. Kalau diteruskan malah tidak ada manfaatnya. Nah, ini bisa didekati dengan menggunakan penelitian evaluasi. Contoh misalkan, ya, saya berangkat dari yang skalanya nasional, ya, kemudian skalanya kabupaten sampai dengan skalanya sekolah misalkan, ya. Yang skala sekolah misalkan, ya, misalkan Bapak Ibu guru di sekolah itu melaksanakan kebijakan pelaksanaan jam ke 0, ya. Jadi kalau masuk jam 7, ya, anak-anak sudah masuk jam 6.15, kemudian di situ diberikan drill, ya, drill, ya, untuk mengerjakan latihan-latihan soal, ya, kemudian nanti setiap beberapa bulan sekali dievaluasi, ya. Nah, ini evaluasi pelaksanaan jam ke 0 untuk meningkatkan prestasi belajar siswa menjelang ujian akhir sekolah, ya, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini kita monet di tengah-tengah, ya. Apakah ini kemudian bisa lanjut, ya, ataukah perlu perbaikan, atau sudahlah nggak usah, wong anak-anak dikasih jam ke 0 dengan tidak juga nggak ada bedanya. Nah, kalau kemudian keluar rekomendasi nggak ada bedanya, ya sudah, ngapain kemudian ada kegiatan jam ke 0, itu yang misalkan untuk ruang lingkup sekolah. Berikutnya adalah ruang lingkup kabupaten, misalkan kali ini diambil untuk evaluasi dinas pendidikan kabupaten misalkan. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah menengah atas Kabupaten Banyumas, ya, pada semester 1 tahun 2020-2021. Dari situ nanti outputnya itu akan kelihatan, ya, kira-kira ini mau lanjut dengan teknik yang sama, ya, begitu, atau mungkin lanjut dengan adanya perbaikan-perbaikan, gitu. Ini yang skalanya atau ruang lingkupnya adalah ruang lingkup kabupaten. Atau yang ketiga, ya, ruang lingkup nasional, ya. Ada program atau proyek yang disebut sebagai program profesi guru dalam jabatan dengan sistem blended learning. Kami kalau di Kementerian Agama, ya, kebetulan kami di YIN Purwokerto itu ditunjuk menjadi LPTK untuk penyelenggara PPG Guru Pendidikan Agama Islam, ya, serta PPG Guru Madrasah. Kalau kami di Kementerian Agama itu kegiatan PPG dalam jabatan itu blended, ya. Jadi nanti untuk proses perkuliahan nanti 3 bulan pertama itu daring dari rumah, ada aplikasinya. Nanti peserta PPG, ya, belajar mandiri, tapi di situ ada ruang diskusi. Nanti setiap minggu setor tugas, ada diskusi dan sebagainya. Nanti kemudian 1 bulan berikutnya kalau nggak salah kemudian ke kampus, kemudian ujian. Nah, ini bisa kita evaluasi, mana yang lebih baik antara program profesi guru secara blended atau secara full offline di kampus misalkan, dari sisi banyak aspek, ya, dari sisi penguasaan mahasiswa atau dari sisi kerepotan karena sebagian guru juga harus mengajar di ruang kelas masing-masing. Instrumen penelitiannya
sama persis dengan instrumen penelitian survei ini, tapi ini terkait untuk mengevaluasi laik tidaknya sebuah program untuk jalan terus ya. Ada isian portofolio program atau kegiatan, di situ informasi semua kegiatan itu harus ada laporannya. Nah, kita analisis. Kemudian kuesioner atau angket ya, biasanya relatif hubungannya dengan responden-responden, misalkan misalkan ini ya, meneliti tentang evaluasi pelaksanaan jam ke 0. Kita tanya ke anak-anak ya. Anak-anak merasa kerepotan nggak kalau jam 6.15 sudah harus datang ke kelas. Kemudian bagaimana pola belajarnya kalau malam tidur jam berapa ya. Kemudian nilaimu lebih meningkat atau tidak. Ya, ini kita ambil datanya dengan menggunakan angket. Kemudian tes ya dengan langsung memberikan soal-soal pada siswa serta observasi di lapangan. Kemudian teknik penelitian, teknik analisisnya kalau evaluasi ini sama dengan yang survei, pendekatannya dua ya. Satu adalah kualitatif. Kalau kualitatif berarti program itu dievaluasi dan dimonef, tapi reportnya itu berupa dokumen secara naratif dan detail ya. Jadi semua misalkan meneliti tentang memonef tentang pelaksanaan ini misalkan pembelajaran daring, maka semua item-item yang terkait dengan pembelajaran daring itu dijelaskan secara naratif detail ya. Dari sisi pendidik itu kesulitannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, dari sisi anak-anak ya, kemudian kesulitannya, problematikanya apa, dari sisi orang tua apa, sehingga kemudian memunculkan sebuah report atau laporan dalam bentuk narasi yang detail ya. Kemudian analisisnya itu menggunakan teknik yang disebut sebagai SWOT analysis ya. Jadi dikemukakan strength-nya itu kekuatan dari programnya itu apa. Kemudian weakness itu kelemahan, ya, opportunity sama threat-nya, ya, untuk mereview capaian program. Manakala kemudian weakness-nya ini jauh lebih tinggi, ya, tidak sebanding dengan strength-nya, ya, maka perlu ditinjau ulang. Tapi kalau kemudian kekuatannya itu jauh di atas kelemahannya, ya, ini bisa dilanjutkan, gitu. Ini kalau report monepnya itu dengan pendekatan kualitatif. Yang kedua, itu Bapak Ibu bisa memilih yang pendekatan kuantitatif. Mohon maaf nih, keliru ya, harusnya kuantitatif ya. Kalau kuantitatif, ya itu Bapak Ibu ketika monef, ya monitoring dan evaluasi, ya atau penelitian evaluasi itu melakukan scoring item program kegiatan. Ya, bedanya itu. Ya. Kalau yang kualitatif itu dideskripsikan narasi secara detail, kalau kualitatif itu cukup skor. Contohnya seperti ini, ya. Misalkan meneliti ya tentang evaluasi pelaksanaan jam ke 0, nanti dibagikan pada siswa. Bagaimana pendapatmu terhadap pelaksanaan jam ke 0? Nanti skala pilihannya adalah sangat tidak setuju, sangat setuju, tidak ada komentar, sangat sangat setuju, setuju, tidak ada komentar, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, nanti kalau siswa memilih sangat setuju dikasih 5 skornya. Kalau setuju kasih 4. Kalau biasa saja kasih skor 3. Kalau tidak setuju kasih 2. Kalau sangat tidak setuju diberi skor 1. Kemudian bagaimana perasaanmu? Ya, namanya nanya perasaan gitu ya. Apakah kamu ya prestasi belajarmu itu lebih baik ya ketika ada implementasi pelaksanaan jam ke 0 ya. Nah, pilihannya bisa lebih baik ya, biasa saja atau lebih buruk. Nah, itu ya. Kalau lebih baik kita kasih skor 3, kemudian biasa saja kita kasih skor 2, kemudian kalau lebih buruk kita kasih skor 1. Dan seterusnya. Nanti total kita tabulasi, ya, kita hitung rata-ratanya, nanti akan ketemu generalisasi capaian kegiatan dalam persen. Ya, dalam persentase. Kalau kemudian skornya, prosentasenya itu capaiannya itu 80% ke atas, ya itu berarti dilanjutkan. Kalau capaiannya antara 60-80, berarti ada item yang kemudian perlu diperbaiki. Kalau capaiannya kurang dari 60, nah ini mau
dibina atau mau dibinasakan ya, mau dilanjutkan dengan apa namanya sejumlah perbaikan terstruktur ya, atau kemudian harus dihentikan. Begitu Bapak Ibu barangkali ya yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi. Jadi sebagai penutup ini kembali lagi tadi saya ke depan. Jadi ada 6 jenis penelitian yang kemudian bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk membuat karya ilmiah. Ya. Di samping PTK tadi yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan, ya, ada penelitian literal, studi pustaka, ya, baca buku, kemudian menelaah isi buku, ya, kemudian menghasilkan sebuah gagasan. Tuh. Kemudian yang kedua adalah survei atau lapangan. Lapangan yang hanya nyari data ya, dengan responden siswa, ya, atau guru, atau tenaga pendidik, atau orang tua, ya, bisa didekati secara kualitatif. Kalau kualitatif berarti nanti karya ilmiahnya, ya, reportnya itu dalam bentuk narasi detail, konstruksi fenomena, gejala sosial secara detail. Kalau pendekatannya kuantitatif, Bapak Ibu mau tidak mau harus menggunakan angka, menggunakan parameter statistik, karena tools yang kemudian paling powerful yaitu statistik, ya. Tapi ini relatif lebih sederhana ya, karena bisa diwakilkan, bisa kemudian menggunakan angket, Google Form dan sebagainya. Atau yang ketiga, bisa memilih eksperimen. Kalau eksperimen Bapak Ibu berarti benar-benar menerapkan sebuah treatment, ya. Contoh tadi misalkan menerapkan treatment pembelajaran berbasis lab. Nah kemudian nanti dibandingkan dengan kelas lain yang pembelajarannya itu tidak berbasis lab. Nah, apakah yang berbasis lab itu punya distingsi dibandingkan dengan yang tidak berbasis lab? Nanti akan muncul parameter yang disebut sebagai N-gain score tadi. Kemudian yang keempat, bisa juga Bapak Ibu memilih R&D. Kalau R&D itu berarti Bapak Ibu membuat sebuah produk. Produk itu bisa HAT, ya, HAT itu bisa berupa modul ajar, buku ajar, kemudian bisa membuat karya-karya produk sains dan teknologi, ya. Kalau Bapak Ibu yang kemudian bisa autodidak programming web, programming Android, ya, itu bisa menjadi produk. Kemudian nanti diuji cobakan pada siswa, akan menghasilkan sebuah review terhadap kelemahan produk yang saya buat, lebih perbaiki sehingga akan menghasilkan produk yang lebih mapan. Dan terakhir adalah penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi itu adalah penelitian yang dimana kita menelaah atau mereview ya program-program yang terkait dengan pembelajaran misalkan ya. Dan itu bisa kita lakukan. Nanti endingnya adalah mengukur capaian tadi. Ya, apakah nanti kemudian dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan atau kemudian dihentikan. Mungkin cukup dulu Pak Slamet Sobirin, kita bisa lanjutkan dengan diskusi barangkali waktu saya kembalikan kepada panjenengan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Fajar yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami buka pertanyaan. Yang pertama, termin pertama 3 penanya, monggo silahkan untuk mengaktifkan voice-nya atau suaranya setelah ditunjuk dari operator. Termin pertama 3 penanya, monggo. Yang pertama siapa? Silakan. Ya, siapa itu? Dari mana disebutkan? Ya, Bu Wikanti silakan. Saya Pak. Ya Pak. Ya. Bu Wikanti dulu. Ya, yang Pak. kedua apa? Yang kedua Pak Amin ya. Yang kedua Pak Amin. Baik Pak. Matur nuwun atas kesempatannya. Monggo Bu. Halo. Silakan Bu Wikanti. Oh? Ya, halo. Oke. Ya, matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang akan saya sampaikan pada Bapak Fajar, materinya luar biasa, bagus sekali. Mungkin saya banyak belajar di sini.
yang akan saya tanyakan berkaitan dengan R&D. Ya, tadi R&D itu adalah untuk membuat, menguji dan mengembangkan produk. Di sini produk yang dibuat itu yang saya tanyakan adalah yang produk berupa teknik atau metode. Nah, ini untuk menguji dan mengembangkan produknya, langkah-langkahnya seperti apa, Bapak? Ya, mohon penjelasan lebih rinci. Kemudian untuk slide tentang penelitian instrumen penelitian evaluasi tadi, teknik penelitian evaluasi, itu ada pendekatan kualitatif dan kualitatif. Apakah kedua-duanya kualitatif atau yang satu kuantitatif nih? Karena di slide teknik penelitian evaluasi itu ada penjelasannya tertulis pendekatan kualitatif dan kualitatif. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengambilan sampel. Misalnya untuk penelitian evaluasi saya akan mengambil sampel satu kelas ataukah itu sudah mewakili untuk penelitian evaluasi ataukah minimal harus tingkat satu sekolah seperti itu. Kemudian demikian juga untuk penelitian yang lain, misalnya saya akan melakukan penelitian eksperimen misalnya dengan pengambilan sampel dari sejumlah siswa, misalnya jumlah siswanya 1.500, maka batas minimal untuk pengambilan sampel berapa? Ya, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yanti. Ini mau dijawab langsung apa nanti sekalian 3, Pak? Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Mau dijawab langsung apa mau nanti sekalian 3 orang? Ditampung dulu aja Pak Sogirin. Oke. Nanti Oke. Ya, oke. Di belakangnya Bu Wikanti, silahkan mengacung. Oh ya, ada lagi. Coba belakangnya Bu Wikanti. Dari Zoom, monggo Budian sampaikan. Silakan Budian yang dari Zoom. Saya Pak Berin. Belum ada. Oh ya Pak Amin, silakan Pak Amin. Oh ya. Tolong sebut nama dan instansi Pak dan unit kerja Pak. Ya. Amin Purwono dari SMK Negeri 1 Banyumas. Ya, oke, silakan. Tertarik dengan R&D seperti hanya Bu Wikan tadi, bahwa untuk R&D itu kan satu penelitian yang menurut saya itu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup. Sehingga bisa nggak manakala penelitian itu ada beberapa tahap, memang ada beberapa metode, bisa nggak seandainya misalnya menggunakan ADI itu tahapannya, tetapi baru sampai dengan tahap desain itu dibuat menjadi satu laporan penelitian. Bisa nggak harus sampai selesai dengan evaluasi atau misalnya gini, karena ADI misalnya ya, kita baru sampai tahap kedua, yaitu untuk desain. Sementara untuk development sampai dengan evaluatif itu kan membutuhkan waktu dan juga biaya. Hanya kita potong sampai dengan desain saja, kita jadikan sebuah laporan, itu bisa enggak? Yang kedua, berkaitan dengan penelitian kualitatif, baik itu survei maupun tadi evaluasi, bahwa dalam pengambilan sampelnya kan menggunakan global sampling. Nah, itu apabila penelitian kok dibatasi dengan adanya subjek yang terbatas atau populasi terbatas dalam satu lingkung tertentu, sementara respondennya terbatas juga, apakah jika seluruh populasi atau seluruh responden telah selesai, sementara belum bisa diambil kesimpulan, juga bisa dijadikan sebuah laporan penelitian. Terima kasih Pak, itu 2.
Ya, oke, terima kasih Pak. Yang ketiga, monggo. Sesi pertama, yang ketiga, silahkan. Ada yang mau menanyakan? Belum ada? Ya. Kalau belum ada, Budian, ada yang bertanya nggak, Budian? Untuk yang di Zoom? Kalau nggak ada, Pak Fajar, monggo yang pertama dari Bu Wikanti bertanya tentang produk dari R&D seperti apa dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan produk teknik atau bagaimana. Yang kedua itu tentang bagaimana cara menguji produk itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang slide, apakah itu semuanya kualitatif, karena di tayangan semua tertulis kualitatif. Nah, yang berikutnya adalah tentang pengambilan sampel, ancar-ancarnya seperti apa, monggo untuk bisa dijelaskan untuk pertanyaan Ibu Wikanti. Selain seperti itu Pak, monggo Pak Fajar. Baik, matur nuwun Pak Slamet Sobirin. Pertama menjawab pertanyaan dari Bu Wikanti tadi ya. Jadi untuk penelitian R&D atau Research and Development atau penelitian pengembangan itu cirinya adalah kita menghasilkan membuat produk, kemudian mengevaluasi menguji produk sehingga kemudian mengembangkan produk. Jadi ada proses membuat, kemudian menguji itu kita gunakan untuk mendapatkan review terhadap produk yang kita buat. Digunakan untuk 3, untuk memantapkan produk sehingga kemudian layak digunakan. Kemudian tadi produknya itu bisa berupa hard product berarti produknya itu bisa dipegang, dilihat ya, seperti misalkan membuat modul, membuat buku ajar, kemudian membuat karya-karya teknologi, bikin LMS, bikin web, atau yang soft product Bu. Soft product misalkan panjenengan itu punya angan-angan misalkan mengajar mata pelajaran tertentu dengan metode yang baru begitu. Itu juga produk sebenarnya ya, soft product. Nah, nanti kita tinggal membuat rancangan desain metode pembelajarannya seperti apa, ya. Itu. Nah, berikutnya nanti kita di dalam tahap R&D itu ada namanya tahap validasi. Tahap validasi itu kita mengkonsultasikan ya produk-produk entah itu hard atau soft tadi yang ingin kita buat dengan pakar. Ini kira-kira kalau produknya seperti ini sih betul atau enggak Pak dari sisi rancangannya. Maka salah satu item dari penelitian R&D itu adalah kita perlu konsultasi dengan pakar. Tujuannya itu aja, supaya dapat masukan bahwa produk-produk yang kita itu nanti memang bisa dipakai. Nah, setelah itu tinggal diterapkan. Nah, diterapkan berarti kita perlu responden, ya, perlu subjek-subjek penelitian yang kemudian bisa menggunakan produk itu. Kalau kemudian Bu Wikanti misalkan membuat metode ya atau membuat teknik tertentu ya, misalkan metode pembelajaran yang baru yang kemudian tidak pernah atau belum pernah dipakai oleh orang atau guru, maka cara mengujinya ya menerapkan metode itu kepada siswa ya. Nah, setelah metode itu nanti diterapkan, nanti anak-anak diminta pendapatnya ya. Bapak anak-anak tadi Bu Guru misalkan mengajar mata pelajaran bisa biologika atau bahasa Indonesia kan dengan metode seperti ini. Ini kayaknya baru ya. Saya ingin mendapatkan informasi bagaimana tanggapan anak-anak. Nah, nanti kan ada feedback. Nah, feedback itu kemudian kita gunakan untuk penyempurnaan metode atau teknik yang kita buat. Kalau kemudian bentuknya hard tadi jelas kelihatan ya. Misalkan kita membuat LMS ya yang digunakan oleh guru dan siswa. Nanti dapat masukannya, Bapak Ibu guru, saya bikin aplikasi LMS yang saya hosting di cloud ya. Monggo silakan digunakan. Saya pengen dibully dalam tanda kutip begitu ya. Dibully dan bukan kemudian menjelekan pribadi, tapi dibully dalam hal produk yang dibuat. Kelemahannya ini apa gitu. Silakan dikoreksi saja nanti sebagai bahan untuk perbaikan. Lah, dari bahan perbaikan lagi nanti kita perbaiki produknya. Nah, sehingga kemudian menghasilkan produk yang kemudian memberikan kemanfaatan yang luar biasa terhadap guru dan terhadap peserta didik. Jadi, cara mengujinya ya langsung melibatkan responden, Bu. Jadi respondennya siapa? Kalau misalkan LMS ya berarti respondennya guru siswa. Kalau metode pembelajaran ya respondennya terhadap siswa. Nanti mintakan pendapat ya. Bisa mereka menuliskan secara
secara naratif ya di kertas, kemudian dikembalikan ke kita, atau di foto nanti kembalikan ke kita, atau kita bisa membuat form ya tentang berhubungan dengan produk-produk yang kita buat tadi, supaya kemudian kita dapat masukan. Kemudian yang kedua tadi, mohon maaf ada kesalahan dalam penulisan slide tadi, ya. Nah ini tadi yang untuk yang FND tadi, saya tampilkan lagi mungkin. Nah ini nggih. Ini saya tadi copy paste belum sempat diedit, jadinya yang satu adalah kualitatif nggih. Jadi teknik penelitian evaluasi tadi. Evaluasi bukan RSG. Evaluasi tadi satu pendekatan analisisnya satu pakai kualitatif. Kalau pakai kualitatif berarti tekniknya ini kita melakukan analisis SWOT ya. Jadi menghasilkan sebuah analisis yang naratif dan detail. Itu pakai teknik strength, weakness, opportunity, dan threat. Ini kita jabarkan secara detail. Kalau yang kedua adalah kuantitatif, karena kepakai skor ya, skor kan kuantitatif. Kita scoring ya item-item yang terkait dengan evaluasi. Seperti contoh tadi saya memberikan contoh tentang evaluasi pelaksanaan jam ke 0. Program apapun yang ada di sekolah itu sangat potensial sekali untuk bisa menjadi data bagi Bapak Ibu untuk menulis karya ilmiah dengan pendekatan penelitian evaluasi tadi. Nah, nanti kalau ini sederhana, hanya di skor, ya kemudian nanti generalisasinya atau kesimpulannya itu muncul dalam sebuah indikator besar yang namanya capaian kegiatan, ya. Prosentasenya berapa, ya. Ya, nanti indikatornya biasanya kalau 80-100 tadi berarti baik programnya, 60-80 itu sedang, perlu perbaikan dari banyak sisi. Kalau kurang dari 60, ya tadi pilihannya ya mau diperbaiki dengan perbaikan yang sistematis di banyak hal, atau kemudian mau dihentikan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan sampel. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu memilih penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif, ya maka responden itu harus terukur secara pasti. Ya, terukur secara pasti karena kita menggunakan parameter statistik, ya. Lah, misalkan responden siswa satu sekolah rata-rata katakanlah di SMA berapa rata-rata Pak Sopirin siswanya? Ada sampai 1.000? Siswanya rata-rata kalau yang kelas lebih besar itu 1.000 Pak, 1.000. Ya, 1.000 ya. Lah kalau 1.000 masa ya mau ditanyain semua kan jadi tidak efektif. Karena penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif itu filosofinya adalah menggeneralisasi fenomena-fenomena sosial, dan ini ada hubungannya dengan kegiatan pendidikan di sekolah, maka semakin representatif dari sampel itu maka hasil generalisasi semakin baik. Maka kalau pendekatan kuantitatif nanti ada namanya disebut teknik sampling, ya. Yang paling mudah itu ya pakai teknik simple random sampling, ya. Jadi kalau di sekolah misalkan di SMA itu ada 3 grade, kelas 10, 11, 12, paralelnya katakanlah 10 1 sampai dengan 10 lah gampangannya gitu, nggak ada 10 kelas, berarti ada 30 kelas. Ya, nanti ada teknik sampling yang disebut sebagai menggunakan rumus Lovin. Nah, rumus Lovin. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Google apa itu rumus Lovin. Nah, rumus Lovin itu adalah rumus untuk menghitung sampel, ya, manakala kemudian populasinya diketahui. Begitu. Atau cara gampangannya, ya, kalau sudah di atas 1.000, ya, maka kemudian sampelnya itu sekitar 15-20% itu sudah dianggap sebagai representatif, begitu. Oke. Jadi kalau jumlah siswanya 1.000 berarti kisarannya antara ya katakanlah 150 sampai 200 ya, itu kayaknya sudah representatif. Tapi kalau mau valid ya pakai gunakan namanya rumus Lovin atau rumus nomogram Heriking, itu juga bisa dipakai. Kemudian tadi tekniknya ya, kalau kemudian paralel kelas 10 ada 10 kelas, kelas 11 ada 10 kelas, kelas 12 ada 10 kelas, nanti tinggal dihitung, berarti kan total populasi kelasnya kan ada 30, nanti ditarik di rumus Lovin itu, nanti kita ketemu sampelnya berapa? Ya katakanlah dari 30 sampelnya jumlah 12, ya
berarti Bapak Ibu perlu meneliti 12 dari 30 kelas. Nah, nanti tinggal caranya itu kocokan arisan. Ya. Jadi bikin label ya, 10A 10.1 sampai 10.10, 11.1 sampai 11.10 ya misalkan ini ya nama kelasnya, 12.1 sampai 12.10. Kita kocok 12 kali ya, keluar sama 10.2 jadi sampel ya. Kemudian kocok lagi yang kedua 10.3 jadi sampel dan seterusnya sampai ketemu 12 kelas. Kemudian untuk siswanya ya bisa kita pilih satu kelas jadi sampel atau kemudian kalau mau bagus lagi juga di random. Kalau di random ya berarti bikin kocokan. Berarti kocokan bikin kode siswa ya dari siswa kelas 10.1 nomor absen pertama sampai dengan kode siswa kelas 12.10 nomor absen terakhir kita kocok itu kira-kira itu tekniknya. Jadi, kenapa pakai teknik sampling? Karena untuk menghasilkan generalisasi yang sempurna, Bapak Ibu. Jadi, bedanya filosofinya itu kalau kualitatif, kalau mau naratif ya, gitu. Maka kemudian pemilihan sampel itu